semua, berjumpa lagi di podcast Gadis Desa, obrolan manis penuh rasa. Bersama saya Isti Karimah dari komunitas Rawat Baca. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu sosok, atau bukan kedatangan ya, karena kita yang mampir ya. Bersama salah satu sosok yaitu Pak Asraf. Ya, selamat siang Pak Asraf. Selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kelihatan cerah bersinar. Iya, baru habis mandi ya. Habis mandi. Seger pasti ya Pak ya. Nah Pak Asraf, ini teman-teman dari anak desa Indonesia pingin mengulik nih sosok inspiratif yaitu Pak Asraf. Nah sebelumnya mungkin boleh perkenalan sedikit Pak terkait Pak Asraf supaya teman-teman yang lain juga bisa lebih tahu dan lebih kenal dengan Pak Asraf. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton channel Anak Desa ya. Nah, perkenalkan saya, orang lebih kenal saya dengan nama Ashraf, tapi nama asli saya panjang. Susah. Nama asli saya Mokhtaruddin Ashraf Abu. Namanya panjang, diambilnya tengah, jadi equal. Iya, betul. Dan sebenarnya mungkin banyak orang lebih tahu saya sebagai entertainer, sebagai penyanyi yang dulu ya sering lah orang dengar lagu Sharmila, Aje Gile, 7 Kata Cinta, ya udahlah itu zaman dulu kan. Tapi sebenarnya saya masih aktif dalam dunia tarik suara, cuma tidak seaktif dulu. Jadi sekarang ini mungkin lebih aktifnya atau lebih konsentrate-nya ke bisnis. Bisnis. Dan di samping bisnis juga, sekarang mungkin kita karena usia kita bertambah, kita pengen beribadah lah. Beribadah itu caranya kita pengen membantu orang. Jadi caranya kita masuk ke wadah-wadah yang membutuhkan kepintaran kita, kemampuan kita untuk bisa kita salurkan kepada masyarakat. Di antaranya sekarang saya sudah menjadi Ketua Barisan Pemuda Nusantara di Kabupaten Pekalongan, yaitu Bapra. Dan saya juga kebetulan jadi Ketua Dekranasda juga. Dekranasda. Jadi alhamdulillah lah bisa tersalurkan apa niat baik saya itu. Oke, ternyata beliau banyak sekali perannya di masyarakat ya teman-teman ya. Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan bahwa Bapak Asraf ini adalah salah satu ketua ya, Ketua Bapera Kabupaten Pekalongan. Nah, mungkin boleh diperkenalkan nih Pak terkait Bapera itu apa sih gitu kan? Pasti mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya nih, apa sih Bapera mungkin atau baru dengar gitu ya. Nah, ini cocok nih pertanyaan. Kebetulan ini kan channel Anak Desa, berarti banyak anak muda di sini kan. Betul, Pak. Bapera ini merupakan Barisan Pemuda Nusantara ya. Kita mengumpulkan, kita ini adalah organisasi masyarakat, ormas ya. Belum lama kita dibentuk. Ya mungkin setahun 2 tahun gitu aja ya. Tapi alhamdulillah antusias masyarakat terhadap Bapera ini luar biasa. Buktinya baru setahun lebih kita sudah punya anggota seluruh Indonesia itu hampir 1 juta orang. 1 juta orang, wow. Dan sampai detik ini di Kabupaten Pekalongan sendiri aja kita sudah hampir 31.000 orang anggota kita. Banyak sekali ya Pak ya. Alhamdulillah, saya sangat bahagia dan bangga juga dengan pencapaian yang bagus seperti itu. Jadi untuk pengetahuan semua yang menonton di luar sana, Bapera ini adalah organisasi pemuda. Tapi pemuda bukan berdasarkan KTP ya. Kalau berdasarkan KTP mungkin kita lihat, wah ini pemuda ini 25, lebih dari 25 sudah dianggap dewasa, sudah dianggap tua gitu kan. Tapi di sini kita bukan begitu. Pemuda yang saya maksudkan di sini adalah jiwa muda. Jiwa muda. Orang yang berjiwa muda. Iya, KTP boleh 50 lebih, tapi jiwanya muda, insya Allah siap masuk Bapera. Karena yang kita butuhkan adalah orang-orang yang potensial, orang-orang yang mampu untuk membantu masyarakat, mengayomi masyarakat. Orang-orang ini tidak seharusnya muda aja. Yang sudah berumur juga boleh. Ya. Tapi yang kita prioritaskan adalah anak-anak muda. Karena saya itu banyak melihat anak-anak muda kita ini kadang-kadang suka berkumpul, bikin perkumpulan mereka sendiri, tapi perkumpulan mereka ini kadang-kadang geng motor, geng sepeda. Sebenarnya bagus-bagus saja.
Ya. Tapi alangkah baiknya dalam perkumpulan ini ditambah dengan kegiatan-kegiatan sosial apa segala. Makanya di sini kita menghadirkan Bapera supaya anak-anak muda ini punya wadah untuk membuat kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kurang lebih seperti itulah Bapera. Oke, nah mungkin teman-teman pemuda yang lain yang tertarik untuk bergabung di Bapera nanti bisa bergabung ya Pak ya, khususnya di Kabupaten Pekalongan nih. Nah, saya juga tertarik nih Pak, karena kan tadi bilang ada kegiatan sosial dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya Bapera itu punya tujuan besar apa sih Pak? Terutama nih di Kabupaten Pekalongan, Bapera di Kabupaten Pekalongan. Saya mungkin berbicara khusus buat Bapera Kabupaten Pekalongan, tapi secara umum untuk Bapera seluruh Indonesia. Yeah. Kebetulan ketua umumnya adalah adik saya sendiri, adik ipar saya, yaitu Bapak Fahad Elfos. Ya, jadi saya pengen mewakili beliau juga. Sebenarnya apa tujuan Bapera, apa kegiatan Bapera ini? Saya selalu, ya, udah ribuan kali saya bicara di dalam setiap pertemuan, setiap pidato saya apa segala. Jangan pernah seseorang itu masuk Bapera dengan pertanyaan, aku masuk Bapera dapat apa ya? Yeah. Itu pertanyaan yang salah dan orang seperti itu tidak cocok untuk masuk Bapera. Pertanyaan yang seharusnya ada di dalam diri mereka itu adalah, apa yang bisa aku kasihkan ke masyarakat kalau aku masuk Bapera? Iya, betul. Iya. Jadi intinya begini, Bapera ini terwujud bukan untuk cari keuntungan, bukan untuk jadi preman, jadi gangster, menunjukkan keegoan kita, menunjukkan kearogansian kita, bukan. Ya, banyak ormas-ormas tertentu ya, yang oknumnya, bukan ormasnya ya, jangan salah, bukan ormasnya, oknumnya sering menyalahgunakan nama ormas mereka untuk kegiatan-kegiatan pribadi yang menguntungkan diri mereka sendiri. Ya, di antaranya, kadang-kadang mereka pakai baju ormas, pergi ke tempat-tempat tertentu, malak, minta duit, ya, datang 10 orang badan besar-besar mengatasnamakan ormas, terus begitu begini apa segala itu, pertama itu sangat tidak bagus, sangat tidak terpuji dan merusakkan nama ormas tersebut. Tapi kalau di Bapera, kita sebelum mereka masuk Bapera, kita sudah kasih tahu bahwa Bapera ini adalah ormas elit. Kita tidak ada yang namanya malak-memalak. Kita juga tidak ada namanya premanisme. Kita juga tidak boleh ada arogansi. Karena kita masuk Bapera, justru kita harus menunduk. Menunduk dan tujuan kita adalah tidak sombong dan kita membantu masyarakat. Itulah Bapera. Jadi saya selalu bicara sama teman-teman Bapera itu, jangan pernah tanya apa yang kita bisa dapat kalau masuk Bapera. Selalulah bertanya pada diri kita. Bangun tidur aja, kita harus pikir apa yang kita bisa buat untuk masyarakat hari ini. Dan jangan minta balasan. Jangan minta keuntungan di sisi lain. Kita harus pikir, orang yang menolong orang itu tidak pernah jadi orang susah. Iya, betul. Ya. Saya yakin karena kita banyak di antara kita ini beragama Islam, prinsip kita adalah setiap satu perak yang kita kasih, balasan dari Allah itu berjuta kali lipat. Ya. Jadi yang namanya menolong orang tidak hanya dengan duit. Menasihati orang aja itu adalah ibadah. Apalagi kita bisa datang ke rumah orang susah, kita bantu mereka. Kita datang ke rumah anak yatim, kita bantu mereka. Kita datang ke orang yang lumpuh misalkan, kita bantu mereka. Masya Allah, itu kan luar biasa. Jadi nasihat saya kepada semua anggota saya, setiap bangun tidur, pikirlah hari ini aku bisa buat apa untuk masyarakat. Itulah Bapera. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali. Kan Bapera kan? Jadi ketika bangun tidur ini, saran dari Pak Asraf dipikirkan ya, apa yang bisa diberikan ke masyarakat. Betul. Bagus seperti itu Pak, luar biasa. Terima kasih. Nah, saya juga tertarik nih Pak, karena saya lihat di sosial media Pak Asraf itu kan juga sering update nih kegiatannya, salah satunya banyak dari kegiatan sosial ya. Nah, kemarin saya juga lihat terkait dengan salah satu anak yang kena bola api itu sampai terbakar dan sebagainya, dan itu katanya juga dibantu dari Pak Asraf, dan juga saya melihat yang anak yatim yang tinggal berdua saja, kakak beradik itu. Nah, mungkin boleh diceritakan Pak, itu bagaimana sih bisa menemukan anak-anak itu, dan juga apa semangat yang dibawa Bapak kepada anak-anak tersebut? Sebenarnya begini, seperti yang saya bilang tadi, saya tiap hari bertanya, apa sih hari ini yang bisa saya bantu orang? Jadi saya menunggu. Kalau ada yang telepon saya, ada yang kasih info ke saya. Kebetulan kemarin
saya dapat kabar itu kurang lebih waktunya sekitar jam setengah satu. Setengah satu harusnya saya udah mimpi indah. Malam itu Pak? Malam. Wah, ya. Saya ditelepon, saya dikasih tahu sama salah satu ketua DPK saya, ketua Mbak Veka dari Karanganyar. Beliau bilang ada warga yang kebakaran, kebetulan anak kecil, yang sudah dibawa ke rumah sakit tapi bermasalah dengan BPJS-nya, dengan ini apa segala. Ya saya langsung respon karena langsung saya telepon ke rumah sakit. Kebetulan mungkin ada masalah apa saya nggak tahu, tidak diangkat dari pihak rumah sakit kan. Jadi saya inisiatif, langsung saya nyetir, langsung menuju ke rumah sakit. Alhamdulillah sampai di sana ternyata anak itu sudah masuk ICU. Sudah dapat perawatan dan saya di situ juga bilang tolong ke pihak rumah sakit, tolong jangan bicara soal duit, jangan bicara soal biaya, ini semua insya Allah kita bisa tanggung. Bagaimana caranya nanti kita cari solusi lah. Yang penting ya, jangan orang sakit itu datang kita tanya ini kartu ini ada nggak, kartu ini udah kadaluarsa, ini apa segala. Ini perbuatan paling gila kalau menurut saya. Jangan pernah buat seperti itu. Yang kita harus buat adalah orang sakit pertama tanganin dulu. Iya betul. Ya, urusan belakangan itu kita pikir belakangan. Kenapa kita di sini punya Pemda, kita punya bupati, kita punya semua orang di sini, kan? Kalau misalkan ada kesulitan masalah keuangan, masalah biaya apa segala kan kita bisa konsultasi ke sini. Tapi kalau kita dulukan soal biaya, kita tidak menangani pasien ini, akibatnya bisa fatal. Iya, keburu meninggal. Ya, itu yang paling fatal, keburu meninggal nanti. Jadi itu yang membuatkan saya ini buru-buru ke sana, ya. Dan alhamdulillah ya pihak rumah sakit kita juga bagus, mereka udah tanganin. Dan kemarin juga sempat telepon saya katanya mau operasi. Saya bilang mau apapun itu silakan. Soal biaya kita pikirkan belakangan. Silakan dijalankan dulu. Dan alhamdulillah hari ini kelihatannya anaknya sudah stabil dan bagus. Begitu juga anak yatim apa segala ya. Saya pikir bukan saya aja, tanggung jawab kita bersama ya, untuk membantu anak-anak yatim, ya, bukan anak yatim aja, siapapun itu, ya. Pertama, saya selalu bilang tadi bahwa saya selalu menyarankan anggota saya untuk selalu membantu orang, selalu siaga untuk membantu siapapun itu tanpa pilih bulu. Jadi di sini saya sebagai pemimpin, saya harus tunjukkan contoh yang baik dulu. Ya, betul. Kalau kita mau mendidik anak kita, contoh Ali misalkan, Ali kau sholat, tapi kitanya nggak sholat gimana? Kalau anak kita tanya balik lah, ayah aja nggak sholat gimana? Malu nggak kita? Ya, betul. Di sinilah kita harus memupuk sesuatu yang benar ya dalam organisasi kita. Kalau kita mau anak buah kita benar, kitanya tunjukin sesuatu yang benar dulu. Kita jadi contoh yang baik dulu. Makanya saya tidak pernah berhenti untuk berbuat baik, tidak pernah berhenti untuk buat sosial, karena saya mau jadikan diri saya ini sebagai contoh untuk 31.000 orang anggota saya. Mudah-mudahan semuanya bisa jadi ashraf-ashraf yang lain. Amin. Saya di sini bukan bangga, bukan sombong. Tapi ini cuma karena adik bertanya, saya jawab. Kenapa tujuan saya dan apa maksud saya untuk berbuat baik? Itu tujuan saya sebenarnya. Oke, luar biasa nih teman-teman. Nah, saya jadi penasaran nih Pak. Tadi kan Bapak punya jiwa sosial yang tinggi. Saya selalu penasaran dengan apa sih yang sudah Pak Ashraf lewati, kenapa bisa mempunyai rasa empati dan rasa sosial yang tinggi ini? Sebenarnya mungkin berdasarkan beberapa pengalaman yang lalu. Saya sering pergi kemana-mana, saya lihat orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan saya tidak punya akses. Ya, untuk paling saya bisa kasih uang, bisa bantu ngangkat mereka kalau mereka jatuh, paling itu mentok. Tapi kalau akses ke di luar itu mungkin saya nggak ada, kan? Jadi timbul rasa dendam dalam hati saya. Tapi dendam positif, bukan dendam jahat gitu. Dendam, ya Allah kasihlah aku kesempatan untuk bisa jadi somebody yang bisa punya akses untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah doa saya diterima Allah. Istri saya hari ini menjadi bupati. Dan saya jadi suami bupati. Dan kebetulan saya juga diangkat jadi ketua Bapra dan juga ketua Dekranasda dan mudah-mudahan ada lagi yang lain. Insya Allah itulah peluang yang Allah kasih. Ya. Dan di sini saya membalaskan dendam saya itu. Yang selama ini saya simpan. Dan saya berbuat baik. Dan satu lagi, karena tantangan. Tantangan.
Karena pernah beberapa waktu yang lalu, ya mungkin sudah agak lama, saya menghadiri satu rapat, ya. Rapat apa saya nggak perlu ngomong lah. Di situ orang-orang yang ada di situ memandang, kalau mungkin dalam bahasa Inggris itu benar-benar underestimate saya. Karena waktu itu predikat saya sebagai seorang artis. Urusan bisnis itu kan siapapun nggak tahu. Yang tahu kan artis. Iya, betul. Dan selalu di kepala siapapun itu, walaupun bukan semua ya, kebanyakan masyarakat kita menganggap artis itu bodoh. Artis itu bisanya cuma nyanyi. Artis itu nothing. Ya. Itulah yang sering terjadi. Di situ mereka nembak saya dalam rapat, dalam forum. Bang Ashraf, udah nyanyi aja, biar kita-kita yang kerja. Bang Ashraf diam aja udah. Itu satu pukulan dan satu tamparan yang luar biasa buat saya. Walaupun saya nggak marah, tapi saya senyum aja. Iya ya. Jadi kalian lihat saya penyanyi. Betul, itu periuk nasi saya, itu karir saya. Tapi bukan berarti saya nggak sekolah. Bukan berarti saya nggak ngaji. Benar nggak? Seorang penyanyi juga manusia. Bukan, kalau mau jadi penyanyi syaratnya harus bodoh. Ada nggak? Nggak ada. Hah? Mau jadi penyanyi syaratnya tidak boleh ngaji. Ada nggak? Nggak ada. Berarti yang ngomong itu yang bodoh bahlul itu. Benar nggak? Iya. Nah itu satu. Kedua, tamparan yang hebat juga buat saya. Waktu istri saya mau nyalon jadi bupati, ya, terlalu banyak yang bilang, artis bisa apa? Mana mungkin bisa menang? Ya, paling mentok jadi wakil nebeng aja gitu kan. Dan saya buktikan, istri saya menang dengan suara mayoritas. 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan, istri saya menang di 18 kecamatan. Kalahnya cuma 1, berarti kan luar biasa. Benar kan? Iya. Itu kita buktikan. Dan istri saya juga artis. Saya yang orbitin dia dulu. Kalau enggak jadi istri saya. Jadi, itu 2 tamparan hebat buat saya. Saya dan istri saya nekat. Kita harus buktikan bahwa artis juga punya quality. Punya kualitas. Sekarang istri saya jadi pemimpin dan orang nomor 1 di Kabupaten Pekalongan. Beliau artis loh. Iya. Saya sekarang patahkan dan saya taruh di bawah, saya injek-injek kata-kata mereka-mereka yang bilang artis itu bodoh. Ya. Dan hari ini saya juga sebagai seorang artis, saya jadi suaminya bupati, saya bukan duduk di rumah makan tidur. Kalau ada panggilan nyanyi, tolong dong kasih saya show. Maaf, itu bukan Ashraf. Ya. Saya berdiri dengan kaki saya sendiri dan saya jadi ketua ormas dan saya buktikan bahwa walaupun saya dulu artis, ya, walaupun sekarang masih artis juga nggak bisa hilang ya. Tapi saya tetap bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Betul. Sedangkan orang yang suka ngomong artis itu bisa apa sih, apa segala. Saya mau nanya apa sih yang lu buat untuk masyarakat? Yang dia buat cuma ngatain orang, underestimate orang. Makanya tolong berhenti underestimate siapapun. Bukan hanya artis saja. Karena hari ini mungkin dia begini. Besok kita nggak tahu dia mungkin lebih tinggi dari kita. Dan bisa-bisanya orang yang ngata-ngatain itu datang minta tolong sama dia lagi. Dan ini sudah banyak terjadi. Itulah sebabnya mungkin adik tanya tadi. Inilah 2 alasan saya kenapa saya bisa jadi seorang Ashraf seperti hari ini. Oke, luar biasa teman-teman. Nah ini bisa dijadikan contoh ya teman-teman. Artinya kita tidak boleh meng-underestimatekan orang lain atau memandang rendah orang lain gitu. Karena memang nggak ada yang tahu masa depan kita. Betul. Ya Pak ya. Itu semua rahasia Allah. Betul, semua itu rahasia Allah dan kita tidak akan tahu suatu saat itu butuh apa enggak Kak, sama orang tersebut. Nah ini juga jadi poin penting. Nah tadi juga disinggung nih Pak, poin yang menarik nih Pak. Tadi Bapak bilang bahwa jangan menganggap bodoh artis-artis gitu ya, karena mungkin karena dikiranya cuma bisa menghibur ya Pak ya, padahal dibalik itu semua, dan saya meyakini loh Pak, justru orang-orang seni, orang-orang yang pintar menghibur orang lain, itu punya kecerdasan Pak. Benar. Karena mereka tentunya menghibur orang lain juga memakai ilmu ya kan, menciptakan lagu dan lain sebagainya, itu kan juga pakai ilmu ya Pak ya, yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Nah itu poin pentingnya nih teman-teman, jadi tidak boleh memandang rendah orang lain lagi gitu ya. Poinnya di situ. Iya betul. Nah, luar biasa sekali. Ini saya juga jadi penasaran nih Pak. Tadi kan Bapak sudah menyinggung juga terkait di dunia artis dan lain sebagainya gitu kan. Nah boleh diceritakan sedikit nih Pak. Dulu perjalanannya gitu. Kenapa bisa tertarik nih Pak? Bisa masuk ke ranah di ormas dan lain sebagainya. Terus istri juga masuk politik gitu. Kan mungkin banyak orang yang bukannya udah nyaman ya jadi artis kayak gitu kan. Mungkin boleh diceritakan nih Pak. Sebenarnya kalau dalam dunia artis itu memang cukup nyaman ya. Memang cukup nyaman karena apa?
Kita pergi show, nyanyi 4 lagu aja, kita udah dapat lumayan bayarannya. Dan seminggu kita ada 3 show aja, kita udah bisa goyang kaki di rumah, istilahnya gitu. Tapi sebagai manusia ya, yang punya pikiran, punya perasaan, ya kita ini kan dalam hidup tuh kita cari satisfaction ya, cari kepuasan juga. Betul. Ya. Kita dapat duit, kita duduk nonton TV di rumah aja, saya pikir ada sih orang-orang seperti itu. Mereka nggak mau pusing, yang penting gua bisa makan, gua bisa beli rumah, gua bisa pakai mobil mewah ke sana kemari, ya. Gua bisa tunjukin di YouTube gua punya mobil ini apa segala, udah wah enak kan. Tapi lain orang lain cara. Kalau saya beda, saya punya prinsip ya kalau cari kenyamanan memang cukup hanya dengan menyanyi, dengan bisnis saja saya bisa tidur di rumah. Tapi di sisi lain saya malu pada diri saya sendiri. Kalau Allah sudah kasih kenyamanan ke saya, tapi saya lihat saudara-saudara saya masih banyak yang membutuhkan bantuan, tapi sayanya ngangak doang depan TV, nonton TV sampai makan kacang. Nah, itu saya malu sama diri saya sendiri. Nah, itu yang membuatkan saya itu pikir ya bagaimana caranya saya bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Ya pasti caranya dengan bergabung sama ormas, ya organisasi masyarakat. Mungkin kita juga sedikit sebanyak masuk dalam ranah politik. Karena disitulah kita ini punya akses untuk bisa membantu orang. Betul. Tapi kalau kita hanya punya duit, tapi kita nggak punya akses pun susah juga. Kan? Nah, itulah salah satu ketertarikan saya masuk ke bidang-bidang seperti ini. Dan begitu juga alasannya yang 2 tadi yang saya ngomong. Jadi inilah alasan-alasan kenapa saya masuk ke dunia yang saya jalanin seperti sekarang ini. Oke, menarik nih. Saya juga jadi pingin ngulik nih Pak, karena kan sekarang itu trennya juga banyak artis-artis yang kemudian juga berpindah nih ke ranah politik atau mulai masuk ke ranah politik. Dan banyak dinyinyirin netizen, udah deh, kayak tadi mungkin ya kayak Pak Asraf tadi dinyinyir, udah nyanyi aja gitu kan, ngapain sih masuk dunia politik. Nah, pendapat Pak Asraf sendiri nih terkait tren sekarang artis-artis banyak masuk ke dunia politik itu seperti apa? Sebenarnya tidak ada salah ya. Ya. Artis masuk politik, tukang bakso masuk politik, ya tukang batu masuk politik, ini sama aja. Cuma bedanya ini namanya artis, ini namanya tukang, ini namanya tukang laundry atau apapun itu. Ini kan profesi. Tapi intinya kan kita ini sama manusia semua. Iya betul. Ya artis nggak ada yang potong kulitnya keluar darah warna biru, kan? Kalau misalkan orang politik dipotong keluar darahnya warna merah nggak ada, sama semua. Kita manusia, basicnya kita manusia. Kita semua punya perasaan, kita semua punya otak. Tapi saya cuma minta satu aja, siapapun itu, mau itu artis kayak, mau itu siapapun itu, tolong jangan masuk politik untuk memperkaya diri. Itu nasihat saya. Karena banyak juga yang saya dengar di luar sana, mereka pengen masuk politik, pengen nyalon, pengen itu, pengen ini, karena apa? Ada iming-iming. Bahwa kalau jadi anggota DPR bisa dapat duit banyak. Kalau jadi bupati, bisa jadi wakil bupati, apalagi wakil bupati cuma duduk di kantor aja, tapi masuk gitu kan. Nah, ini saya pikir cara pandang yang salah. Kalau kalian mau masuk politik, kalau mau menyalonkan diri jadi pemimpin atau apapun itu, cobalah ada hal positif yang kalian pikirkan. Apa yang kalian mau buat untuk diberikan kepada masyarakat, itu yang paling penting. Bukan kita masuk politik untuk memperkaya diri. Wah, kalau masuk politik bisa beli mobil mewah, mau ini apa segala. Itu yang salah. Dan kalau itu terjadi, makanya itu yang memberikan ruang kepada netizen, memberikan ruang kepada siapapun itu untuk nyinyir. Saya pikir saya nggak bisa nyalahin netizen. Karena banyak contoh-contohnya. Banyak teman-teman artis ya yang nggak tahu ujung pangkal tentang politik, tapi masuk politik. Ada juga. Yang kalau ditanya apa visi dan misi kamu? Gimana Mas? Tanya orang sebelah suruh jawab, kan? Orang-orang seperti ini saya pikir stop. Jangan. Please, jangan masuk. Artinya tetap butuh keahlian ya Pak ya? Betul. Saya bisa bilang siapapun boleh masuk politik, siapapun boleh masuk apa aja. Tapi tolong, kita harus tahu kemampuan kita. Jangan kita memaksakan diri hanya karena orang lain bisa kaya, kita juga masuk politik. Dia bisa kaya, aku juga mau masuk politik karena kaya. Itu yang saya dukung kepada netizen yang nyinyir itu. Kalau perlu saya juga mau nyinyir itu. Saya nggak mau orang-orang seperti itu. Dan orang-orang seperti inilah yang merusakkan nama-nama artis. Betul. Tapi beberapa orang doang. Yang kadang-kadang ya saya lihat
Waktu jadi artis rambutnya seminggu sekali tukar warna. Tapi sekalinya nyalon pakai peci, pakai sarung. Tiap kemana bawa Al-Quran. Kan? Ini orang-orang kayak gini yang kita harus nasihatkan dia. Tolonglah jangan merusakkan nama artis. Ya. Kalau kau memang benar-benar pengen ganti warna rambut terus, ya, pengen kesana sini bikin apa yang enggak, udah kau duduk dalam dunia artis saja. Jangan merusakkan reputasi artis yang sudah bagus di ranah politik. Ini hanya karena beberapa orang ini, orang anggap semua artis seperti itu. Itu yang berbahaya itu. Jadi orang bilang apa? Karena nila setetes, susu sebelangnya. Iya betul. Itu yang kita nggak mau terjadi. Jadi di satu sisi saya tidak bisa menyalahi netizen. Di satu sisi juga saya mohon pada netizen, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku hanya dengan lihat kulitnya aja. Mungkin mereka artis, tapi you have to know what is inside. Kita harus tahu yang di dalam tuh apa gitu loh. Baca dulu dong, benar nggak? Lihat isinya, baru kita bisa menjudge quality of that book, isn't it? Gitu maksud saya. Gimana? Jawabannya cukup? Luar biasa sekali. Ini akhirnya terjawab juga nih, karena pertanyaan saya yang sering menjadi berkecamuk di hati, karena kan banyak sekali ya Pak ya, kemudian menyinyiri netizen, netizen menyinyiri artis-artis seperti itu gitu kan. Nah, kesempatannya sekarang kan bisa ketemu Pak Ashraf yang terjun langsung. Alhamdulillah. Oke nih Pak, saya ingin membahas ini Pak, ini kan juga berkaitan dengan Hari Pahlawan nih Pak sekarang. Nah, pemaknaan Hari Pahlawan bagi Pak Ashraf itu seperti apa sih? Ya, memang kita ini sangat salut dan menghormati dan menjunjung tinggi sama saudara-saudara kita, sesepuh kita yang pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan kita dan untuk menjadikan Indonesia seperti Indonesia yang sekarang. Tanpa mereka kita nggak mungkin ada di sini. Betul. Itu kita harus akui dan ya kita selalu mendoakan mereka, selalu kirimlah Al-Fatihah minimal untuk mereka ya. Apalagi hari ini Hari Pahlawan. Saya ngomong aja nih berdiri bulu roma saya karena saya terlalu menyanjungi mereka. Dan saya juga berharap pada Hari Pahlawan ini kita juga selalu berpikir untuk jadi pahlawan juga. Betul. Karena dengan berbuat sesuatu untuk masyarakat, berbuat sesuatu untuk negara kita, automatically kita akan jadi pahlawan juga, ya. Tapi jangan sok pahlawan itu aja. Ya. Kita nggak boleh sok pahlawan, tapi jadilah pahlawan biar orang yang menjudge apa yang kita buat. Karena yang kita tinggalkan kalau kita udah kembali ke rahmatullah itu adalah perbuatan baik kita. Ya, buatlah sebanyak-banyaknya. Dan apapun yang kita buat, kita akan dianggap pahlawan, insya Allah. Pahlawan tidak perlu dari orang kaya, pahlawan tidak perlu dari TNI, pahlawan tidak perlu dari Polri atau dari manapun yang besar-besar. Pahlawan itu mungkin bisa timbul dari tukang kebun, dari pekerja rumah tangga. Ini semua adalah pahlawan. Kita harus pikir TKI kita yang di luar negeri itu juga adalah pahlawan. Nah, kita ini semua sebenarnya bisa jadi pahlawan dengan berbuat sesuatu yang baik. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Iya betul Pak. Tapi biar orang yang tahu, yang ngejudge kita. Jangan, itulah saya bilang, jangan sekali-kali kita sok pahlawan. Karena kita mau nunjukin kita pahlawan, akhirnya jadi salah kaprah. Kan? Tapi jadilah pahlawan dengan berbuat baik kepada orang. Berbuat sesuatu untuk negara kita. Dan insya Allah, automatically kita akan jadi pahlawan. Kita nggak usah dapat gelar pahlawan. Karena cukup di sisi Allah kita adalah pahlawan. Dengan kita membantu orang, kita memberi nasihat kepada orang, benar nggak? Kita santuni anak yatim, kita istilahnya kita jadi anak yang soleh dan soleha juga, itu juga pahlawan. Karena kita membantu orang tua kita, kan? Betul. Nah, kita jadi seorang bapak yang luar biasa juga, itu juga pahlawan. Karena kita mendidik anak-anak kita yang calon pemimpin negara kita. Kita jadi seorang suami yang tidak pernah selingkuh, ya. Terus kita sayang istri kita, kita support istri kita, itu juga pahlawan. Betul. Karena bukan semua laki-laki bisa seperti itu, kan? Jadi pahlawan di Indonesia itu banyak. Cuma mungkin mereka nggak sadar. Di Hari Pahlawan ini kita harus sadar, kita semua adalah pahlawan dan berbuatlah baik untuk sesama kita dan berbuatlah baik untuk negara kita. Dan kita akan jadi pahlawan. Wow, luar biasa sekali. Nah gitu ya teman-teman, jadi pemaknaan pahlawan itu tidak sempit bagi orang-orang yang hanya mengangkat senjata untuk negara ini. Tapi kita semua
yang kemudian berbuat baik untuk sesama warga Indonesia dan terus menjunjung tinggi NKRI ini adalah pahlawan-pahlawan bagi seluruhnya di Indonesia ini. Betul. Oke, terima kasih sekali Pak Asraf. Ternyata obrolannya sangat luar biasa. Saya kira nanti saya grogi dan sebagainya. Ternyata Pak Asraf enak sekali diajak ngobrol. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya dan memberikan banyak inspirasi. Nah, mungkin juga menurut saya ini Pak Asraf adalah salah satu sosok pahlawan nih bagi masyarakat. Karena beliau itu menunjukkan ya jiwa sosialnya yang tinggi, membantu masyarakat dan lain sebagainya. Dan semoga terus berlanjut terus ya Pak. Amin, amin ya Allah. Amin. Semoga sehat selalu dan terima kasih Pak Asraf atas waktunya. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast Gadis Desa dan sampai jumpa kembali.